Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ingin memberikan edukasi kepada seluruh petani di Indonesia terkait pengendalian hama Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk. Salah satu kendala utama dalam budidaya tanaman kelapa sawit adalah serangan hama uret dan juga hama kumbang tanduk yang dapat menurunkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Kalian tahu gak sih bagaimana cara pengendalian hama kumbang tanduk? Sebelumnya, kalian harus mengetahui bagian mana yang terkena serangan hama kumbang tanduknya. Kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros menyerang bagian pucuk tanaman sehingga menyebabkan daun mudah rusak, pertumbuhan terganggu, dan juga menyebabkan kematian terhadap tanaman yang muda. Berikut alat dan bahan untuk membuat perangkap feromon. Yang pertama ada bak, Tali nilon, feromon, dan juga tiang. Salah satu pengendalian hama kumbang tanduk ini sendiri adalah menggunakan perangkap feromon, di mana fungsi dari perangkap feromon ini sendiri adalah untuk menarik hama masuk ke dalam perangkap sehingga populasinya dapat dikecilkan atau ditekan. Langkah yang pertama yaitu melubangi di area timba. Untuk yang kedua yaitu pengisian media menggunakan pasir. Mengikat cairan feromon dengan cara seperti ini. Selanjutnya menutup dan ditali sebelah kanan dan kiri. Yang selanjutnya menggantung perangkap feromon pada area yang terbuka. Pemasangan dilakukan pada lahan yang terbuka serta pada tanaman yang terserang hama kumbang tanduk itu sendiri. Selanjutnya pengecekan juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui jumlah hama kumbang tanduk itu yang terperangkap. Jika Anda menemukan hama uret ini, jangan dibunuh, tetapi dikumpulkan di suatu wadah tertentu untuk ditindaklanjuti menggunakan insektisida. Hama ini menyerang bagian tanaman akar kelapa sawit, sehingga tanaman kelapa sawit menjadi layu dan tanaman kelapa sawit menjadi terganggu. Salah satu insektisida nabati yang dapat digunakan yaitu salah satunya daun kirinyo atau Comorrhalia odorata L. Comorrhalia odorata L ini memiliki senyawa seperti alkaloid, saponin, terpenoid, tanin, dan lain-lain, yang dimana merupakan senyawa yang memiliki racun kontak dan racun perut. Nah, untuk langkah-langkah dari pembuatan insektisida nabati ini seperti berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu menimbang bubuk dari daun kirinyo. Selanjutnya yaitu melarutkan daun kirinyo di hand sprayer. Berikan aquades sebanyak 40 ml. Mungkin atau bisa dikira-kira saja ya teman-teman. Dikocok dengan dihomogenkan di dalam sudah bisa diaplikasikan.
Nah, kemudian larutan yang sudah dicairkan tadi itu dihomogenkan. Kemudian cara pengaplikasiannya yaitu bisa dikocorkan maupun disemprot. Hama yang telah dikumpulkan tadi dimasukkan dalam wadah ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan insektisida daun kerinyuk yang kemudian disemprot. Seperti ini. Nah, cara pengaplikasian dikocor yaitu pertama, kita harus menggali tanah. Kemudian dikocorkan seperti ini. Perlu diketahui, pada tanaman kelapa sawit yang terkena serangan hama yang cukup berat dapat kita kendalikan dengan menggunakan teknik injeksi, yaitu menggunakan alat suntikan. Untuk melakukan injeksi batang, langkah pertama yaitu mengebor pada batang yang terkena serangan hama yang cukup berat. Setelah itu langkah kedua, menyuntikkan pada lubang yang sudah dilubangin menggunakan bor. Setelah itu tutup dan amati secara rutin. Edukasi kepada petani sangatlah penting untuk diketahui supaya mampu meningkatkan produktivitas baik secara kualitas maupun kuantitas. Melalui video ini, petani dapat mampu mengetahui teknik pengendalian secara benar dan juga tepat. Pengendalian hama Oryctes rhinoceros pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan injeksi batang, penggunaan perangkap feromon, yang ketiga menggunakan insektisida nabati merupakan salah satu langkah yang sangat efektif untuk dapat mampu menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit tetap optimal serta juga maksimal. Marilah kita bersama menjaga tanaman kelapa sawit yang baik dan benar dan berkelanjutan. Petani Indonesia Hidup!